Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Udah pada siap untuk memuji nama Tuhan? Karya udah siap belum? Udah dong pastinya. Yuk kita bangkit berdiri. Sebelum memuji Tuhan kita berdoa dulu ya Kak. Oke, kita doa dulu ya. Adik-adik semuanya kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan sediakan. Pada kesempatan kali ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami mendapatkan sukacita daripada surga, supaya kami dapat bersenang-senang, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk semuanya, kakak Una semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian, aku mau ikut Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Yesus ku
kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai telinga kami, hati kami, pikiran kami, supaya semuanya terfokus kepada firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan. Ya. Pagi ini kalian akan mendengarkan cerita kelanjutan dari kisah Esau dan Yakub yang minggu lalu sudah didengar ceritanya. Ya. Nah, anak-anak, karena Yakub dan Ribka bersepakat, bersekongkol membuat sebuah kebohongan untuk mendapatkan berkat yang akan diberikan oleh Papa Ishak, maka akibat dari dosa itu harus mereka alami. Nah, kali itu ketika Esau tahu bahwa hak kesulungannya sudah ditukarkan dengan semangkuk kacang merah atau sup kacang merah. Lalu ketika Esau mau mendapatkan berkat dari ayahnya yaitu Ishak, itu pun akhirnya diambil juga sama Yakub. Ya, seperti minggu lalu ya dalam cerita dikatakan bahwa Yakub menyamar menjadi Esau ya dengan memasang bulu domba di tubuhnya dan memakai baju Esau, sehingga Bapak Ishak yang sudah tidak bisa melihat matanya ketika mencium bau bajunya Esau, dia menyangka bahwa itu adalah Esau, padahal adalah Yakub ya. Nah, kali ini Esau betul-betul sangat marah karena hak kesulungannya sudah diambil oleh Yakub. Kemudian berkat istimewa yang mau diberikan oleh Bapak Ishak juga diambil sama Yakub. Sehingga dia begitu marah kepada Yakub adiknya. Dan dia berjanji dalam hatinya, bahkan dia ucapkan di depan ibunya, Ribka. Esau mengatakan bahwa nanti ketika ayah Ishak sudah meninggal, aku akan membunuh Yakub. Wow, mengerikan ya anak-anak ya. Akibat dari dosa yang dilakukan oleh Ribka dan Yakub, maka berakibat menyusahkan orang lain, membuat orang lain menderita, dan juga dirinya sendiri. Ya. Nah, ketika mendengar ucapan dari Esau, maka Ribka menjadi ketakutan karena Yakub adalah anak kesayangan Ribka. Ya, maka dari itu Mama Ribka, ya atau Ibu Ribka, dia langsung panggil Yakub dan dia kata, Yakub sini. Ya. Sekarang juga kamu harus pergi, ya, tinggalkan rumah ini, kamu harus pergi ke Haran, temuilah di sana paman Laban, ya, tinggallah kamu di sana. Lalu Yakub dengan sedih hati, ya, karena tidak biasanya Yakub pergi jauh dari mamanya. Yakub itu selalu bersama-sama dengan ibunya, ya, dengan Mama Ribka, selalu bersama-sama. Ya, sehingga Yakub menjadi laki-laki yang pandai memasak ya karena selalu bersama-sama dengan mamanya. Tapi kali itu Yakub mau tidak mau harus berpisah dari ibunya yang sangat sayang kepada dia. Begitu juga Ribka yang sangat sayang kepada Yakub akhirnya harus berpisah. Dan Ribka tidak menyadari kalau hari itu adalah hari terakhir di mana Ribka bisa melihat Yakub. Wow, ngeri ya anak-anak ya. Itu akibat dari dosa ya. Tuhan mengampuni dosanya ya. Tuhan mengampuni, mengasihi orang yang berbuat dosa.
Tetapi dosa tetaplah dosa. Ada akibat dari dosa, ada hukuman dari setiap dosa. Nah, hukumannya seperti ini, ya. Akhirnya Yakub harus pergi jauh, meninggalkan rumah orang tuanya dan harus berpisah dari ibunya yang sangat sayang kepada dia. Padahal selama ini mereka selalu dekat dan bersama-sama. Bisa terbayang ya anak-anaknya betapa sedih perpisahan itu, betapa sedih menjauh dari orang-orang yang kita sayangi. Ya. Nah, tapi kalau tetap bersama, Esau sudah mencari kesempatan dan waktu untuk membunuh Yakub karena Esau merasa dibohongi. Ya, Esau merasa semua haknya dicuri oleh Yakub. Ya, walaupun ada kesalahan dan kelalaian Esau ketika ditawari dengan penukaran semangkuk sup kacang merah. Ya, artinya ada kelalaian dari Esau. Tetapi meskipun demikian, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tentu tidak melakukan segala sesuatu untuk kepentingan sendiri dengan cara menipu, dengan cara berbohong, dengan cara memfitnah. Tidak demikian tentunya. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Ribka dan Yakub, ya, berupaya untuk membohongi Bapak Ishak dan juga Esau. Akibatnya dosa tetap dihukum. Ya. Lalu Yakub cepat-cepat berkemas. Ya. Dia hanya membawa bekal seadanya dan tidak sempat membawa banyak-banyak hal lain yang menjadi kebutuhannya. Karena apa? Karena waktunya sangat sempit untuk mempersiapkan kepergiannya. Akhirnya Yakub pergi meninggalkan ibunya. Ya. Dia pamit dulu kepada Bapak Ishak dan mengatakan bahwa Esau sedang pergi di luar dan sekarang Yakub akan pamit kepada ayah karena mau pergi ke rumah paman. Ya. Nah, lalu akhirnya Ishak melepaskan Yakub untuk pergi ke rumah paman Laban. Tapi Ishak tidak tahu, ya, tujuan dari Yakub pergi ke paman Laban itu karena menghindari kemarahan dari Esau. Ya, Bapak Ishak tidak tahu itu. Ya, yang Bapak Ishak tahu adalah bahwa Yakub akan berkunjung. Ya, jadi kalau sudah berkunjung nanti bisa kembali lagi. Tetapi sebetulnya tidak demikian. Ya, sampai Ishak meninggal, sampai Ribka meninggal, Yakub tidak pernah bisa bertemu dengan mereka lagi. Wow, menyedihkan ya anak-anak ya. Nah, oleh karena itu jangan bermain-main dengan dosa, ya. Dosa kebohongan, dosa menipu, ya, dosa tipu daya yang tipu muslihat dan lain sebagainya. Ya, memfitnah, menjelekan orang lain, ya, demi kepentingan sendiri, itu tidak boleh. Sebab tetap akibat dosa itu akan dinikmati dan dirasakan oleh si pelakunya, ya. Nah, lalu apa yang terjadi anak-anak? Ketika Yakub sudah pergi, ya, sepanjang jalan dia jalan kaki. Ya, bayangkan, ya, pergi ke Haran itu bukan tempat yang dekat, ya. Sama seperti dari sini mungkin pergi ke mana ya, yang cukup jauh, makan waktu berhari-hari, ya. Mungkin dari sini pergi ke Papua kali ya. Wah, jalan kaki bisa terbayang berapa hari itu, ya. Berapa malam di perjalanan. Sampai satu saat ketika Yakub berjalan dan berjalan, ya, dari pagi-pagi dia sudah melakukan perjalanan kaki sampai terik siang hari, sampai akhirnya tiba kepada sore hari dan matahari mulai terbenam, maka Yakub merasa lelah, ya, dalam menempuh perjalanan itu, dan dia mulai mencari sebuah tempat untuk dia bisa beristirahat. Ya. Dia mulai baringkan badannya, dia sangat lelah, ya. Belum lapar juga dan haus juga. Dia hanya membawa bekal secukupnya. Karena tidak sempat seperti kalau kamu mau pergi ke suatu tempat, ya, ke piknik misalnya, ya, atau anak-anak BMM waktu itu pernah pergi ke Kidsania, ya. Wah, mamahnya, ya, sudah menyiapkan bekal begitu banyak, ya. Ada bekal nasinya, ada camilannya, ada minumnya. Wah, lengkap sekali, ya. Padahal itu pergi hanya 1 hari.
ya, dan di sekolah pun disediakan makan siangnya dan juga makan malamnya, tapi tetap mama papahnya membawakan bekal anak-anaknya begitu banyak dan begitu lengkap. Karena apa? Karena khawatir anaknya jadi lapar ya, atau kelaparan ya. Nah itulah kalau kita pergi dengan mempersiapkan diri ya. Tapi kepergian Yakub ini tidak mempersiapkan diri, mendadak sekali ya, karena menghindari untuk kemarahan Esau, ya, menghindar dari kekesalan Esau yang akan membunuh Yakub ya. Jadi cepat-cepat pergi. Nah di perjalanan dia merasa lelah. Lalu ketika hari sudah malam, maka Yakub mulai tertidur ya. Yakub mulai tertidur. Wah, pasti ngorok kali ya karena capek ya. Dia tertidur. Sementara tertidur, tiba-tiba dia bermimpi, anak-anak ya. Apa mimpinya? Mimpinya adalah Yakub melihat ada satu tangga yang tinggi sekali dari tanah sampai ke langit ya. Dan tangga itu begitu bercahaya, dan ketika dilihat dari tangga itu ada para malaikat yang sedang naik dan juga ada para malaikat yang sedang turun ya. Begitu bergantian naik dan turun, naik dan turun ya, begitu bergantian. Lalu ketika Yakub memperhatikan dalam mimpinya itu ada sekelompok malaikat yang sedang naik tangga dan turun tangga, maka terdengarlah suara, "Hai anakku Yakub, aku mengasihi engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Kemanapun engkau pergi, engkau akan diberkati. Keturunanmu akan diberkati. Bahkan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa." Wow, luar biasa ya. Nah, lalu ketika Yakub tertidur dengan mimpinya itu, tiba-tiba dia terbangun dan dia katakan, "Wah, Tuhan ada di sini." Ya. Jadi anak-anak, betul sekali kalau dosa itu dibenci oleh Tuhan. Dosa itu sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi ketika Yakub meminta ampun atas segala dosa dan kesalahannya, Tuhan dengan penuh kasih dia memberikan pengampunan dan tetap mengasihi. Tetapi hukuman dosanya tetap ada ya. Karena apa? Terbukti dari dia harus pergi dari orang tuanya ya. Dan sampai satu saat ya, ketika dia menyadari bahwa Tuhan memulihkan hatinya, Tuhan tetap mengasihi dia dengan membuktikan kehadiran Tuhan lewat mimpi kepada Yakub, maka Yakub bangun dari tidurnya dan dia membuat satu mezbah ya, membuat tugu ya, batu tempat dia berbaring itu dia ambil dan dia jadikan tugu, dan dia katakan bahwa Tuhan hadir di sini. Aku akan membangun tugu ini sebagai peringatan bahwa Tuhan ada. Tuhan selalu menyertai aku. Tuhan selalu ada di pihakku. Dan Tuhan memberkati aku. Dan aku pegang janji Tuhan ya, yang akan terus menyertai aku kemanapun aku pergi. Yang akan terus memberkati aku. Bahkan keturunanku diberkati. Bahkan keturunanku akan memberkati bangsa-bangsa. Ya, wow, luar biasa, itu berkat yang luar biasa ya. Nah, ketika tugu itu sudah didirikan, maka Yakub menuangkan minyak atas tugu itu ya. Dan Yakub mulai pergi meninggalkan tempat itu yang disebut Betel ya, artinya Allah ada di tempat itu ya, ada di tempat di mana Yakub sedang tertidur. Lalu Yakub pergi dan tiba di satu tempat, ada sebuah sumur yang besar ya, dan ada banyak orang-orang gembala-gembala yang sedang mengambil air ya di sumur itu untuk diberikan kepada ternak-ternaknya. Lalu Yakub mendekati mereka dan Yakub bertanya, ya, "Di sebelah manakah rumah paman Laban?" Lalu para
penjaga ternak itu, para penggembala itu mengatakan, oh iya, Paman Laban ada di sebelah sana, kamu bisa ke sana arah jalannya, ya. Nah, tetapi lihat, itu ada anaknya Paman Laban tuh sedang menuju ke sini membawa ternak-ternak untuk diberi minum. Nah, kemudian Yakub bertanya, ya, apakah Paman Laban baik-baik saja? Kata gembala-gembala itu, kata, setahu kami Paman Laban baik-baik saja. Oke. Lalu mereka mulai membawa domba-dombanya pergi ke tempat yang lain. Tidak lama kemudian datanglah Rahel membawa ternak-ternaknya mendekati sumur itu. Lalu Yakub dengan cepat dia menggulingkan batu penutup sumur itu dan cepat mengambilkan air, ya, untuk diberikan ke ternak-ternak yang dibawa oleh Rahel. Lalu Yakub memperkenalkan diri. Rahel, kamu masih ingat saya enggak? Rahelnya mulai bengong. Siapa ya? Aku Yakub, anak dari siapa ya namanya ya panggilannya? Anak dari uak kamu. Ya, anak dari, kalau tante kan lebih muda ya. Ini papahnya Rahel ini adik dari mamahnya Yakub, ya. Jadi pamannya Yakub ini adik mamahnya, ya, seperti itu ya, sepupu atau adik kakak seperti itu. Nah, lalu Rahel mulai, oh iya, ya. Apalagi Yakub ini ganteng, ya, perawakannya tinggi besar, ya. Kalau koko-koko di guru-guru sekolah minggu mungkin seperti Mr. Ferry, Koko Yuda, perawakannya tinggi besar, ya, atau seperti Koko Ferly, ya. Nah, kalau Koko Mario, Koko Stephen itu langsing-langsing, ya. Kalau ini tinggi besar seperti itu, ya. Nah, jadi perawakannya sangat bagus sekali, ya. Jadi Ribka sangat senang sekali melihat penampilan dari Yakub, ya. Nah, lalu Ribka dengan sigap dia bilang, oke, aku kasih tahu bapak ya kalau kamu datang. Dia cepet-cepet lari, ya. Dan dia kasih tahu, bapak, itu loh ada Yakub, anaknya Ribka datang ke sini, ya. Ayo, kita lihat ke sana. Ya. Lalu Paman Laban, ya, karena senang juga dengan kehadiran ponakannya, ya. Lalu dia datang melihat apa yang terjadi di dekat sumur itu, dan akhirnya mereka berpelukan. Lalu Paman Laban dengan sangat senang hati dia peluk Yakub dan katakan, selamat datang ponakanku, senang sekali kamu bisa datang ke sini berkunjung. Wah, luar biasa. Bagaimana Mama Ribka? Ya, mama kamu sehat-sehat? Sehat, Paman. Bagaimana bapak kamu Isa? Sehat-sehat? Sehat, Paman. Terima kasih. Ya, lalu mereka segera membawa ternak-ternak itu untuk pulang dan menjamu Yakub yang baru tiba di Haran, ya. Mereka makan bersama-sama, ya. Keesokan harinya Yakub memang terbiasa rajin, ya. Yakub ini memang anak laki-laki yang rajin. Nah, makanya anak-anak laki-laki, ya, harus rajin seperti Yakub. Apalagi anak perempuan harus lebih rajin, karena perempuan ditakdirkan untuk menjadi penolong, ya, yang harus selalu kuat, harus rajin, ya. Nah, laki-laki juga harus rajin, jangan malas, ya, jangan kata, nggak mau nyapu, bukan pekerjaan aku, itu mau pekerjaan perempuan. Oh enggak, ya, harus mau lakukan, ya. Atau satu cuci piring, oh nggak mau, itu mah kalau pekerjaan perempuan, nggak mau aku cuci piring. Nah, tidak seperti itu, ya. Mari belajar seperti Yakub, dia tetap rajin. Pekerjaan apapun yang dilihat, yang harus dikerjakan, dia nggak pernah milih-milih kerjaan. Dia lakukan itu untuk menolong orang-orang di sekitarnya, sehingga kehadiran Yakub sangat disukai oleh mereka, ya. Kehadiran Yakub sangat menolong dan meringankan pekerjaan orang-orang yang ada di rumah, ya. Nah, begitulah kita harusnya. Kemanapun kita pergi, kita harus bisa menempatkan diri. Kita harus tahu diri, ya. Apalagi menumpang di rumah orang, kita harus tahu diri, ya. Artinya tahu diri itu harus tahu, ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tolong di dalam rumah itu kita lakukan dan kita tolong, sehingga orang yang ditumpangi oleh kita akan menjadi suka dan senang dengan kehadiran kita, ya. Sama seperti Yakub. Besok harinya
Yakub tanpa diminta dia langsung membawa ternak-ternak itu untuk diberi minum, ya, untuk dimandikan, untuk diberi makan, ya, itu dikerjakan oleh Yakub semua. Sehingga yang tadinya pekerjaan itu dilakukan oleh Rahel, yang tadinya dilakukan oleh Lea, anak-anak paman Laban, semua jadi diringankan, ya, karena semua sudah dikerjakan oleh Yakub. Jadi yang perempuan-perempuan ini jadi terbantu sekali, ya, jadi senang sekali dengan kehadiran Yakub, ya. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari terus Yakub lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya paman Laban melihat betapa Yakub ini anaknya sangat rajin, ya, pemuda yang rajin, ya, remaja yang rajin, ya. Lalu paman Laban bilang begini, Yakub, coba ke sini, ya, kita ngobrol, kita diskusi, ya. Coba apa yang bisa paman berikan kepada kamu, ya, karena kamu ini rajin, suka menolong, ya. Paman mau kamu mengerjakan semua itu tidak cuma-cuma, harus ada upahnya, ya. So kamu mau minta apa? Kata paman Laban begitu, ya. Lalu Yakub terpikir apa ya? Iya, dia tertarik sama Rahel. Wah, ya, rupanya Yakub senang kepada Rahel, anak paman Laban yang bertemu di sumur ketika mengambil air buat ternaknya. Lalu Yakub bilang begini, paman, kalau memang paman mau kasih bonus, hadiah, atau upah, atau apapun lah itu, ya, aku sangat senang sekali. Paman mau kasih itu, ya. Kan paman tanya nih, aku pengen apa? Aku kasih tahu sama paman, ya. Aku mau bekerja buat paman selama 7 tahun. Sesudah 7 tahun, ya, paman nikahkan aku sama Rahel, anak paman. Wah, ya, paman Laban langsung saja dia katakan, oke, setuju, sepakat, ya. Nah, akhirnya dengan semangat Yakub bekerja, ya, Yakub melakukan segala sesuatu pekerjaan itu dengan senang sekali, ya, tanpa terasa 7 tahun sudah dia lakukan pekerjaan itu, ya, sampai tiba saatnya bahwa Yakub akan dinikahkan dengan anak paman Laban, ya. Tadi Yakub mintanya siapa? Dinikahkan dengan, ya, Rahel, ya. Nah, lalu diadakanlah sebuah pesta, ya, supaya orang-orang tahu kalau Yakub sudah menikah dengan anak paman Laban, ya. Nah, ketika pernikahan itu terjadi, ya, tapi apa yang terjadi anak-anak? Wah, Yakub sangat kaget, ya. Karena apa? Karena pengantin itu biasanya mukanya ditutup, ya, pakai cadar, ya, ditutup seperti itu, ya. Nah, nanti ketika pesta sudah selesai, baru cadarnya dibuka, ya, riasan-riasan, aksesoris di bajunya, di kepalanya, semua dibuka. Dan ketika dibuka, wah, Yakub kaget banget. Karena apa, anak-anak? Rupanya yang menikah dengan Yakub bukan Rahel, tetapi Lea, kakaknya Rahel. Wah, Yakub kaget sekali, ya. Tetapi pernikahan itu tidak bisa dibatalkan, ya. Pernikahan itu sudah terjadi. Jadi mau tidak mau, Yakub harus tetap menjadikan Rahel, menjadikan Lea sebagai istrinya, ya. Yakub sedih sekali. Tetapi Yakub teringat akan perbuatan penipuannya kepada Esau, ya. Karena Yakub memulai sebuah sikap yang tidak baik, ya, menipu Esau, maka sekarang dia menuai perbuatannya, ditipu oleh paman Laban, ya. Sehingga Yakub marah kepada paman Laban. Dia bilang, paman, kan aku bilang aku mau menikahnya sama Rahel, kenapa paman menikahkan aku dengan Lea? Lalu paman Laban bilang begini, ya, betul, kamu waktu itu minta dinikahkan dengan Rahel, tetapi Rahel ini adik dari Lea. Lea kakaknya, harus kakaknya dulu yang menikah. Kalau kamu mau untuk mendapatkan
Rahel, kamu harus bekerja lagi selama 7 tahun. Wah, ya, anak-anak perhatikan dari cerita firman Tuhan ini, ya. Tuhan tahu kalau kita punya kelemahan dan kekurangan, ya, punya kecenderungan untuk melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi Tuhan mau, ya, supaya ketika kita sadar bahwa apa yang akan kita lakukan itu tidak benar, harusnya sebagai anak Tuhan kita tidak melakukannya. Kita harus berkemenangan untuk menolak dosa itu. Tetapi karena Yakub dan Ribka mamanya tidak berkemenangan melawan dan menolak dosa, malah melakukan dosa, kebohongan, penipuan, ya. Bahkan kebanyakan orang suka menceritakan hal-hal yang bohong, menceritakan hal-hal yang tidak benar. Itu sama juga dengan fitnah, ya. Menjelek-jelekan orang dan sebagainya, itu namanya fitnah, ya. Nah, itu sama, kebohongan, ya, demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, lalu sekarang kita lihat akibat dari dosa itu, ya. Tuhan mengasihi, iya mengasihi. Sehingga Tuhan tidak membiarkan Yakub binasa ke neraka, ya. Tetapi dalam pengampunan itu ada didikan, di mana Tuhan tetap mengingatkan yang namanya dosa tetap dosa. Ada konsekuensi dari dosa, ada hukuman atas dosa. Ya, supaya apa? Supaya ingat, jangan lakukan lagi. Ya. Nah, akhirnya Yakub menyadari betapa perbuatan dia menipu Esau, sekarang dia pun ditipu oleh orang lain. Ya. Nah, ini yang namanya di Alkitab tertulis ada hukum tabur tuai. Ya. Orang yang menabur baik akan menuai yang baik. Orang menabur jahat, dia akan menuai kejahatan itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, yuk biasakanlah hidup kita untuk menabur yang baik, berbuat yang baik, supaya kita pun menuai yang baik. Ya. Jangan bermain-main dengan dosa. Ya. Jangan hanya karena untuk kepentingan diri sendiri, untuk enak diri sendiri, maka apapun caranya dihalalkan. Itu tidak benar. Ya. Lihat sekarang perbuatan Yakub, ya, menipu Esau, dia pun sekarang ditipu oleh pamannya. Nah, jadi mari anak-anak kita awasi hidup kita, ya. Kita perhatikan supaya hidup kita tidak seperti perbuatan Yakub yang menipu, ya. Tetapi mari ambillah sikap dan perbuatan Yakub yang baik adalah kerajinannya, ya. Dan selalu membuka diri untuk mau diperbaiki, ya. Mau memperbaiki diri, mau memperbaiki hati kita untuk tidak terus-menerus dikuasai oleh dosa dan kesalahan, ya. Mari kita akan ingat dan belajar ayat hafalannya, ya. Nanti Cici Rea akan bacakan ayat hafalannya, ya. Kalian juga bisa mengikutinya dan kalian bisa ingat-ingat supaya nanti bisa menyebutkan ayat hafalannya, ya. Silakan Cici Rea. Bilangan 32 ayat 23b. Dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Ya, perhatikan ya, ayat Alkitab sudah ingatkan kita loh. Dan kamu, ya, harus mengetahui setiap dosa itu akan ditimpakan kembali kepada kita, ya. Oleh karena itu, ingat, setiap kita melakukan kesalahan apapun, cepat minta ampun, ya, dan mempersiapkan diri untuk menerima bentuk didikan yang Tuhan lakukan buat kita, ya. Kalau di sekolah mungkin dikenal dengan hukuman gitu ya, tapi sebetulnya bukan hukuman, ya, lebih kepada didikan, ya, karena guru mau supaya kamu tidak mengulang lagi hal-hal yang salah, ya. Demikian juga dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan Yesus, mari kita awasi sikap hidup kita supaya kita jangan melakukan dosa, ya, dosa menipu, dosa berbohong, ya, dosa memfitnah orang lain, dosa ngejelek-jelekin orang lain, itu jangan kita lakukan. Karena satu saat pun kita akan mendapatkan perlakuan yang sama, ya, difitnah, dijelek-jelekan, ditipu oleh orang lain, ya. Jangan lakukan itu kalau kamu tidak mau mengalami hal itu, ya. Baik, cerita firman Tuhan sampai di sini, ya. Ingat-ingat ayat hafalannya, isi buku sekolah minggunya,
Dan mari awasi hidup kita untuk menjadi anak Tuhan yang bersikap hidup yang baik. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana sikap Yakub dan Ribka di dalam menjalani kehidupan yang tidak baik, berbohong, menipu orang lain demi kepentingannya sendiri. Saat ini Tuhan, kami disadarkan, kami diingatkan supaya kami tidak melakukan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Ribka dan Yakub. Sebab setiap apa yang dilakukan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan, semuanya akan kembali kepada kami. Oleh karena itu, kami mau membiasakan diri berbuat hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Menabur perbuatan-perbuatan baik, supaya kami juga menuai yang baik. Kami tidak mau menabur yang jahat, supaya kami tidak menuai yang jahat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Kau berkati mama papa dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau berkati juga setiap anak-anak supaya terus memiliki semangat dan tanggung jawab belajar yang baik, agar bisa membanggakan hasil belajar itu kepada mama papa dan mempermuliakan Tuhan. Memberkati juga guru-guru sekolah minggu di CLC GPPK di Permata ini Tuhan, supaya melalui pelayanan guru-guru sekolah minggu kami semakin bertumbuh iman kami dan percaya kami kepada Tuhan Yesus, dan sikap kami setiap hari semakin diperbaharui dan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur atas semua berkat firman Tuhan dan ajaran firman Tuhan pagi ini. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati.